Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke dalam minggu pertemuan ketiga. Untuk pembahasannya itu mengenai pengendalian sistem komputerisasi. Untuk pokok-pokok bahasannya antara lain pengendalian sistem komputerisasi, yaitu jenis-jenis pengendaliannya. Lalu ada struktur organisasi, fungsi sistem informasi. Yang terakhir ada pengendalian manajemen pengembangan sistem. Kita langsung masuk ke materi. Di sini untuk sistem pengendalian internal, ada beberapa referensi yang dipelajari. Kita dapat mengetahui bahwa sampai dengan abad ke-19 ini terminologi internal control system belum merupakan konsep yang dipahami secara meluas. Nah, sebelumnya ya, ini dikenal dengan istilah internal check, yang maksudnya adalah kegiatan kritikal pemeriksaan akurasi atau kecermatan bookkeeping ya, yang pada saat ini lazimnya disebut sebagai verifikasi independen atau pemeriksaan ulang secara independen, yaitu artinya adalah orang atau unit lain bukan yang mengerjakan pertama ya. Jadi yang melakukan pemeriksaan bukan orang yang membuat si sistem tersebut, tetapi orang lain yang ditugaskan. Oke, pengendalian sistem internal atau internal control system ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori ya, berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah preventif, detektif, dan juga korektif, yaitu pencegahan, deteksi, dan juga koreksi. Ya, jadi melakukan pencegahan terlebih dahulu atau lalu selanjutnya adalah melakukan pendeteksian terhadap sistem yang sudah berjalan. Yang terakhir adalah melakukan pembetulan atau koreksi. Nah, yang kedua adalah discretionary dan non-discretionary, yaitu kebijakan dan kebebasan ya. Terus yang ketiga ini berdasarkan jenis voluntary dan mandated atau sukarela dan diwajibkan. Yang keempat ada manual and automated, yaitu secara manual dan juga secara komputer. Yang kelima ada control perspective management, ya secara pihak pandangan dari sisi manajemen, dan juga ada perspektif teknis ya, berdasarkan teknis pelaksanaannya seperti apa. Terus ada juga yang terakhir adalah application dan general control. Nah, pengendalian umum atau general control ini adalah sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum, meliputi keseluruhan kegiatan komputerisasi di sebuah organisasi secara menyeluruh. Jadi secara keseluruhan semua sistem nanti dilakukan pengontrolan. Nah, artinya adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pengendalian internal tersebut itu berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi pada organisasi di perusahaan tersebut ya. Nah, pengendalian umum ini ya, ini merupakan sebuah payung untuk kebijakan umum pengendalian dalam suatu organisasi. Apabila nanti ini tidak dilakukan pengendalian ya, maka dampaknya adalah akan berakibat negatif terhadap aplikasi atau kegiatan komputerisasi organisasi. Karena nggak ketahuan nanti kesalahan sistem mana atau yang menyalahi aturan itu yang mana. Lalu kegiatan pengendalian umum ini nanti akan mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan komputerisasi atau teknologinya ya. Nah, maka keputusan pengendalian ini merupakan wewenang atau domain manajemen ya, bersifat manajemen framework. Jadi di tingkat manajemen atas yang nanti akan merancangkan cara kerjanya seperti apa. Nah, oleh sebab itu katanya beberapa textbook tidak menggunakan istilah pengendalian umum, melainkan pengendalian preventive management karena keputusan itu diambil dari sisi manajemennya. Ada beberapa jenis pengendalian. Yang pertama adalah organisasi dan juga manajemen. Nah, organisasi dan manajemen ini melingkupi pemisahan fungsi Departemen TI dan juga non-TI. Lalu ada pemeriksaan fungsi dan dalam Departemen TI, ya. Terus lalu ada otorisasi transaksi, mana saja yang boleh, mana yang tidak boleh. Terus ada pengendalian personil, ya, siapa-siapa saja yang nanti bertugas di sana. Lalu ada perencanaan, penganggaran, dan sistem pembebasan pada pemakai user, ya. Jadi merencanakan sistem tersebut itu nanti akan seperti apa, penganggaran kira-kira nanti akan keluar biaya untuk apa saja, terus lalu pembebasan kepada pemakai atau user nanti di sini akan dibatasi siapa-siapa saja nanti user yang berhak untuk menggunakan. Ada juga pengendalian secara piranti lunak dan keras ya. Ini keduanya ini nanti yang akan menentukan kira-kira hardware dan software apa yang nantinya boleh digunakan atau harus digunakan dan mana yang tidak boleh atau tidak digunakan, itu seperti itu.
Yang ketiga ada pengendalian akses. Nah, ini pembatasan akses fisik dan non-logik, dan logik. Terus lalu ada dokumentasi program, lalu ada fasilitas-fasilitas online. Nah, nanti ini mana-mana saja yang istilahnya bisa diakses secara langsung ya oleh istilahnya pegawai atau karyawan ya, mana yang istilahnya hanya bisa digunakan saja. Nah, ini juga dokumentasi program juga semua harus dikendalikan, sama terakhir adalah fasilitas-fasilitas online. Mana-mana saja yang bisa online, mana yang tidak, itu seperti itu. Karena kan tidak semua data itu harus atau boleh di online kan secara keseluruhan, itu seperti itu ya. Yang keempat ada data dan prosedur. Nah, ini ada control group, ada file dan database-nya, ya ada prosedur-prosedur standarnya apa, lalu ada keamanan fisiknya, lalu ada pemeriksaan internalnya. Yang terakhir ada pengembangan sistem baru. Ini ada partisipasi manajemen dan pemakai, lalu ada pengembangan standar dan pedomannya itu seperti apa, ya. Terus lalu ada manajemen proyek. Itu kalau kamu di perkuliahan itu ada mata kuliah manajemen proyek, itu nanti akan dibahas secara lengkap. Lalu ada pengujian sistem dan konversi. Yang terakhir ada penelaahan setelah pemasangan. Yang keenam ada pemeliharaan program. Ini ada autorisasi dan persetujuan ya. Terus ada prosedur standar dan dokumentasi, ada pengendalian program dan pelaksanaannya juga, ada pengujian terhadap perubahan. Jadi setiap ada perubahan itu harus dilakukan pengujian. Yang terakhir adalah dokumentasi. Ini ada dokumentasi standar dan dokumentasi pendefinisian masalah ya. Lalu ada dokumentasi sistem, di mana sistem itu berjalan. Ada dokumentasi program, itu tentang coding programnya. Lalu ada dokumentasi operasional, itu seperti manual book dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dokumentasi pemakai, siapa-siapa aja nanti user yang akan menggunakan. Nah, pucuk pimpinan atau top manajemen di sini adalah board of director ya. Nah, ini atau disebut sebagai direksi. Ini dia masuk ke dalam kategori top manajemen atau manajemen di tingkat atas. Ini terdiri dari direktur utama dan juga para direktur lainnya. Nah, direksi di sini nanti dia akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasi perusahaan, termasuk bidang TI-nya ya. Nah, di sini bagaimana author bisa menganalisa perhatian atau kepedulian top manajemen terhadap fungsi teknologi informasi? Nah, ini salah satunya nanti bisa dilakukan adalah dengan melihat bagaimana si top manajemen menerkaitkan dengan sistem informasi seperti layaknya tugas pokok dan fungsi manajemen pada umumnya. Jadi nanti dilihat keterkaitannya ya, apakah di situ nanti istilahnya pas pada saat pengambilan keputusan, kan ini yang mengambil keputusan adalah top manajemen. Nanti dia akan dilihat nih tugas pokok dan fungsi dari manajemen ini, nanti dia ada nggak bersinggungan nggak dengan TI-nya tersebut, itu seperti itu ya. Yang diharapkan sih bersinggungan. Kalau misalkan bersinggungan ini berarti sudah sesuai. Nah, top manajemen di sini nanti bertanggung jawab untuk membuat master plan sistem informasi, ya, meliputi rencana jangka panjang dan jangka pendeknya. Nanti akan seperti apa TI-nya akan diterapkan. Terus, nanti di sini ada penyusunan rencana. Ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah mengetahui kesempatan dan masalah yang dihadapi organisasi, sehingga nanti teknologi informasi dan sistemnya ini dapat digunakan secara efektif. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu permasalahannya apa. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu permasalahannya itu apa, kita tidak tahu misalnya kesempatan yang timbul dari penerapan TI apa, nanti yang ada pas pada saat kita melakukan penerapan TI dan juga melakukan pengembangan dan lain sebagainya, nanti akan sia-sia. Ya, karena tidak ada tujuan yang pasti yang ingin kita capai dan lain sebagainya. Terus mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan teknologi dan sistem yang diperlukan ya. Kita juga harus tahu kira-kira sumber dayanya yang dibutuhkan apa saja. Ya, sumber daya itu banyak, meliputi orangnya siapa nanti yang istilahnya akan memakainya dan lain sebagainya. Terus hardware, software itu masuk ke dalam sumber daya, atau sarana penunjang kayak misalkan menggunakan jaringan dan lain sebagainya, itu semua sumber daya dalam teknologi informasi ya. Terus lalu membuat strategi dan taktik yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya tersebut ya. Nah, kita juga harus tahu gimana caranya untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Apakah misalnya kayak misalnya server, apakah kita
cukup untuk menyewa saja ataukah kita harus membeli? Terus lalu sumber daya kayak misalnya orang TI-nya untuk melakukan maintenance dan lain sebagainya, apakah perlu kita meng-hire orang dari luar atau cukup dari istilahnya karyawan kita saja dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditentukan dari awal ya, atau sudah tahu cara untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Nah, jenis perancangan pengendalian dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah strategi plan, ya. Jadi perencanaannya itu seperti apa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah operational plan, gimana cara menjalankannya. Nah, hal ini harus selalu direview secara berkala dan diperbarui jika diperlukan. Ya, kalau misalnya jalan saja tidak direview, nanti kita tidak tahu kekurangan-kekurangan selama misalnya strategi plan dan juga operational plan tersebut dijalankan itu apa. Nah, kalau misalkan setelah direview kan terkadang gini ya, kita merencanakan tetapi pas pada saat di pertengahan jalan rencana kita itu bisa saja tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu seperti itu. Nah, inilah fungsinya review. Ya, kalau misalnya tidak direview, kita tidak akan tahu kekurangannya itu apa gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu kekurangannya itu apa, kita tahu masalahnya itu apa dan juga di mana dan lain sebagainya, maka di sini nanti kita bisa melakukan perbaikan. Nah, perbaikan di sini adalah nanti diharapkan hasilnya lagi atau proses atau plan yang dijalankan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah harapannya, itu seperti itu ya. Maka proses review dan juga itu sangat penting sekali dilakukan secara berkala ya. Dan kalau misalnya memang ada cacat atau kekurangan, itu memang harus diperbaharui. Nah, ini strategi plan sifatnya adalah jangka panjang katanya. Yang pertama adalah penilaian terhadap kondisi TI saat ini, kekuatan, kelemahan, serta tantangan dan ancamannya saat ini. Ya, kelebihannya itu apa sih dari TI kita, terus kelemahannya apa yang kira-kira muncul pas pada saat dijalankan dan lain sebagainya, atau mungkin nanti ke depannya apa. Serta tantangan. Tantangan ini bisa dilihat dari kondisi sekitar ya. Itu sekitar kita istilahnya penerapan TI-nya seperti apa, kayak gitu kan istilahnya. Kalau untuk dunia bisnis sekarang kan kecepatan informasi itu sangat mempengaruhi jalannya bisnis. Nah, itu seperti itu. Ini bisa menjawab nggak tantangan yang ada kayak gitu. Nah, ancaman-ancamannya itu apa gitu. Di luar sana tuh gimana sih kalau untuk TI ancamannya? Apakah misalkan kayak hacker atau mungkin nanti penyalahgunaan data dan lain sebagainya itu ya. Terus yang kedua adalah tujuan dan arah jangka panjang. Jasa informasi masa depan harus disediakan strategi secara keseluruhannya terhadap intraorganisasi maupun interorganisasi. Jadi untuk kegiatan internal dalam ya organisasi dalam perusahaan ataupun nanti pas pada saat kita berhubungan dengan perusahaan lain atau organisasi lain, itu seperti itu. Yang ketiga adalah strategi pengembangan, visi di bidang teknologi, aplikasi masa depannya seperti apa, kebutuhan dananya seberapa banyak atau seberapa besar, terus lalu ada pendekatan dari monitoring terhadap pelaksanaan strategi. Ini juga semua harus direncanakan ya. Jenis perencanaan pengendalian lanjutan operational plan. Yang pertama adalah progress report berisi keterangan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana sekarang. Catat tuh, jangan dilewatkan apa-apa saja. Nah, ini perubahan yang besar terhadap platform, hardware, software, ya hal-hal baru harus dilakukan. Karena kan hardware terus akan terus istilahnya banyak sekali yang baru dan lain sebagainya ya. Software juga istilahnya semakin lama semakin berkembang ya, istilahnya programmer juga semakin pintar, semakin canggih dan lain sebagainya. Yang kedua adalah inisiatif to be undertaken berisi tentang perkembangan sistem perubahan hardware, software ya, lalu tambahan karyawan dan pengembangnya, lalu penambahan sumber daya keuangannya tentu saja ya. Terus yang ketiga ada implementation scheduler. Nah, ini berisi tentang kapan sih dimulainya gitu. Terus setiap proyek utama, kejadian yang pentingnya itu apa, prosedur kontrolnya bagaimana gitu kan ya, lalu proyek yang ditetapkan itu apa. Letak unit komputer di dalam suatu organisasi ini perlu diterapkan secara tepat. Kenapa? Yang pertama yang bisa ditanyakan adalah apakah merupakan unit fungsional sendiri yang dikepalai oleh salah satu eksekutif. Nah, itu ya. Terus lalu yang kedua adalah sebagai bagian dari unit fungsional administratif atau sebagai bagian dari unit personal. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Apakah nanti si komputer ini atau si sistem ini digunakan oleh top manajemen ya, eksekutifnya, atau mungkin
administratifnya atau di bagian operasional penjalanannya, karena masing-masing istilahnya berbeda lokasi dan lain sebagainya, tentu spek dan lain sebagainya atau fungsi dan lain sebagainya itu pasti akan berbeda, itu seperti itu. Secara umum katanya teknologi informasi diletakkan pada fungsi Departemen Sistem Informasi. Nah, ini departemen ini katanya berisi bagian pengembangan sistem, bagian programming, bagian pengoperasian, penyiapan data, sampai dengan bagian pendukung atau kontrol. Nah, struktur organisasi di pusat komputer tradisional sendiri, ini ada yang pertama bagian aplikasi. Ini adalah orang-orang atau dari para sistem analis dan juga programmer, ya. Terus yang kedua adalah bagian produksi. Nah, ini terdiri dari operator yang secara langsung menjalankan operasional komputer, usernya secara langsung. Terus lalu bagian ketiga adalah dukungan teknis. Ini terdiri dari pada spesialis operating system, ahli database, ahli komunikasi data ya. Nah, di sini dikontrol terhadap pemakaian sistem informasi, top manajemen ini harus membuat polis ya atau kebijakan dari prosedur yang akan membuat user menggunakan jasa sistem informasinya ini secara efektif dan efisien. Nah, itu yang berhak untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu adalah si top manager, bukan bagian aplikasi atau bagian produksi atau bagian dukungan. Nah, pengendalian, pengembangan, dan juga pemeliharaan sistem di sini diperlukan untuk apa sih? Nah, untuk mencegah dan juga mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, di sini untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa si sistem ini ya, si sistem berbasis teknologi ini dikembangkan dan dipelihara dengan cara yang efisien. Ya, kenapa efisien? Ya iyalah, tentu kalau misalnya istilahnya penggunaan teknologi kita apa sih namanya? Mengharapkan penggunaan tersebut adalah secara efisien. Karena kalau misalkan tidak efisien dan lain sebagainya, bisa boros dana, ya keuangannya boros, mungkin waktunya juga boros, penempatannya juga boros dan lain sebagainya. Maka harus dipikirkan. Dan juga melalui proses otorisasi dengan semestinya ya. Ini nggak boleh diloncat bagian-bagian yang memang harus istilahnya kita lalui. Nah, pengendalian pengembangan sistem di sini antara lain yang pertama, pengembang sistem harus melibatkan partisipasi pemakai, ya si usernya, lalu manajemennya ya yang mengambil kebijakan sama auditornya. Lalu yang kedua adanya standar dan pedoman maupun prosedur ini harus ya karena nanti akan dijadikan sebagai pakem atau dasar dalam membuat suatu sistem. Yang ketiga, dilaksanakannya pengujian sistem dan konversi dengan cermat. Pengujian sistem juga harus dilaksanakan. Jangan sampai misalnya si sistem itu istilahnya sudah dibuat tapi tidak diujikan. Nanti kita tidak tahu kesalahan atau kekurangannya di mana. Nah, pas pada saat melakukan konversi, perubahan ya dari sistem lama ke sistem baru ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Kenapa? Karena nanti supaya menghindari misalnya kehilangan data dan lain sebagainya ya. Terus lalu yang terakhir adalah penilaian setelah pemasangan atau instalasi. Kita harus melihat lagi, menelaah lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Itu seperti itu. Nah, rancangan sistem ini adalah penentuan proses dan data diperlukan oleh sistem yang baru. Ya, jika sistem itu berbasis komputer, rancangannya dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan, terus lalu perencanaan sistem sendiri dari kegiatan-kegiatan desain untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional. Ya, saya tekankan di sini sistem tersebut spesifikasinya harus memenuhi kebutuhan fungsional yang dikembangkan ke dalam proses analisis sistem. Yang nggak boleh kita mengabaikan kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan yang istilahnya menjadi dasar sebelum si sistem tersebut diciptakan. Atau misalkan manualnya itu seperti apa prosedurnya dan lain sebagainya, kebutuhannya itu harus tercover ya pas pada saat kita melakukan pengembangan ke sistem. Nah, jadi katanya dengan demikian perancangan sistem merupakan proses-proses atau aktivitas-aktivitas untuk menentukan dan menghasilkan spesifikasi sistem yang diperlukan oleh sistem baru yang memenuhi kebutuhan fungsional. Nah, sekali lagi di sini dijelaskan lagi yang memenuhi kebutuhan fungsional dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum oleh pemakai sistem yang baru ya. Jadi kalau kita merancang sebuah sistem, kita nggak boleh nih istilahnya, "Oh saya pengennya begini saya pengennya begini." Istilahnya kamu pas pada saat kamu menjadi seorang istilahnya, yang merancang sistem, nggak boleh seperti itu. Karena kita juga harus melihat di lapangannya itu sebenarnya kayak kebutuhan fungsionalnya itu seperti apa sih, fungsi-fungsi yang dibutuhkannya itu gimana gitu, bisa ngapain aja gitu, atau prosedurnya itu gimana sih, kayak gitu. Nah itu harus dijalankan ya.
Itu seperti itu. Atau tidak boleh dilewati. Nah, di sini menurut O'Brien katanya perancangan sistem terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah desain user interface, yaitu merancang layar, formulir, dan juga dialognya. Ya, jadi dirancang buat mockupnya seperti apa, nanti skemanya gimana. Terus lalu yang kedua adalah desain data, yaitu menentukan entity atau objeknya, ya entitasnya, atau yang biasanya kita sebut dengan tabel-tabelnya yang dibutuhkan apa saja. Ya, atributnya ya yang melengkapi dari entitas tersebut nanti ada apa aja, misalnya entity-nya adalah mahasiswa, atributnya misalnya ada apa NIM kayak gitu, nama, jenis kelamin dan lain sebagainya yang melengkapi entity tersebut. Terus lalu ada relationship-nya, nanti dia akan terhubung dengan istilahnya entitas yang mana. Terus ada kaidah integritasnya ya, one to many, one to one, dan lain sebagainya, dan juga yang lain sebagainya yang dibutuhkan dalam desain datanya. Nah, yang ketiga ada desain proses, yaitu membuat program dan prosedur seperti user service, application service, dan juga data service-nya. Nah, ini juga harus dibuat atau dilaksanakan. Sedangkan menurut Pressman, ini rekayasa software adalah aplikasi dari pendekatan quantifiable ya, disiplin dan sistematis pada pengembangan, operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, salah satu model rekayasa yang digunakan adalah linear sequential model atau yang biasa disebut sebagai classic life cycle atau waterfall model. Ini yang paling sederhana. Nah, katanya dalam model ini nih pendekatan pengembangan software dilakukan secara sistematik ya dan sequential yang diawali dengan sistem engineering, analis, desain, coding, testing sampai dengan yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Nah, dalam merancang suatu sistem, ini harus diperlukan suatu hal yang sangat penting, yaitu interaksi antara user atau pengguna dengan sistem. Ini kita harus tahu terlebih dahulu gimana cara berinteraksinya. Nah, interaksi ini haruslah user friendly. Ya, jangan sampai misalnya kalian buat desain sistem, ternyata si user ini tidak terbiasa dengan apa sih namanya tampilannya dan lain sebagainya ya. Nah, di sini katanya artinya mudah digunakan oleh pengguna yang awam sekalipun ya. Contohnya misalnya gini saya ambil. Mungkin buat beberapa orang istilahnya dibandingkan dengan mengklik tombol OK di enter saja udah lebih praktis karena istilahnya posisi tangan sudah di keyboard gitu daripada kita mindahin tangan mouse kayak gitu. Nah, tapi tidak semua orang terbiasa seperti itu. Nah, ini harus kita pikirkan itu seperti itu. Atau mungkin misalnya pas pada saat kita melakukan relationship antara entitas, nah ternyata di istilahnya suatu interface, anggaplah misalnya itu adalah transaksi, kita membutuhkan data-data tersebut. Nah, data-data tersebut itu semua data kita tarik ke interface, kita tampilkan ke interface. Padahal tidak seperti itu ya, mungkin saja pas pada saat di interface tersebut kita memang membutuhkan itu ditampilkan datanya, tetapi untuk dilihat oleh user tidak butuh kayak gitu. Maka bisa jadi objeknya nanti kita hidden. Jadi pas pada saat si user menggunakan objek tersebut itu tidak terlihat, walaupun pas pada saat pengoperasionalannya atau pas pada saat pengkodingan dan lain sebagainya itu istilahnya dibutuhkan. Maaf ya, berisik anak saya. Nah, terus dalam merancang sebuah sistem interaksi manusia dan dengan komputer yang baik, maka ada 8 aturan yang perhatikan. Yang pertama adalah konsisten warna, tampilan, jenis huruf, perintah, menu. Ya, kalau misalnya nih istilahnya pas warna, biasanya perusahaan itu punya istilahnya apa ya, warna-warna ciri khas ya kayak gitu. Kayak misalnya rumah sakit mungkin putih dengan hijau kayak gitu. Atau mungkin untuk distro warnanya apa kayak gitu. Atau mungkin kamu membuat sebuah sistem informasi untuk toko boneka yang mungkin dia lebih ke warna-warna soft atau pastel dan lain sebagainya. Nah, ini pemakaian warnanya harus konsisten kayak gitu ya. Jangan misalnya ntar di halaman ini warnanya merah, ntar di halaman satu lagi warnanya biru. Nah, kayak gitu kan berarti warnanya nggak konsisten. Untuk tampilannya juga sama ya. Posisi-posisi lainnya itu jangan terlalu tergeser atau berubah sangat drastis itu seperti itu. Misalnya untuk yang apa sih namanya master barang, misalnya yang pertama master barang tabelnya ada di bawah nih, misalnya kalau kamu pakai tabelnya di bawah. Nanti pas pada saat master user misalnya tabelnya ada di atas. Nah, kayak gitu tuh tampilan kayak gitu akan sangat mengganggu. Jenis huruf juga sama ya, tentukan. Itu seragamkan dari istilahnya awal login sampai dengan masuk menu utama atau menu-menu yang lainnya itu harus sama. Semua jenis hurufnya, semua size-nya itu harus sama. Jangan satu besar yang satu kecil.
Ya, satu misalnya Tasio Roman, yang satu Arial dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan. Yang terakhir adalah perintah atau menunya. Nah, posisi menu ini juga harus dipertimbangkan ya. Misalnya gini, biasanya website itu ada yang sisi sidebar. Nah, apakah sisi kiri atau sisi kanan? Atau mungkin dia ada yang menggunakan menu top kayak gitu, menu di atas. Nah, ini juga tidak boleh berpindah-pindah menunya ya. Misalnya pas pada saat dia sebelum login atau di beranda, itu menunya istilahnya ada di atas semua dan lain sebagainya. Dia tidak menggunakan sidebar. Pas pada saat dia istilahnya login dan lain sebagainya, dia menggunakan sidebar kayak gitu. Terus tadi yang satu lagi beda lagi sidebar-nya kanan kiri kayak gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Ini semua harus konsisten. Terus yang kedua adalah memungkinkan frequent user menggunakan shortcut ya. Nah, ini penggunaan shortcut ini untuk memudah pemakai saat interaksi dengan komputer sehingga perintah dan fasilitas yang tersedia lebih mudah dan dimengerti, lebih cepat diaksesnya ya. Jadi tidak perlu secara keseluruhan harus berisikan istilahnya perintah kayak oke atau misalnya simpan atau misalnya home, bisa diganti misalnya dengan penggunaan icon. Atau untuk yang aplikasi itu sudah disediakan di desktopnya dan lain sebagainya. Ya tinggal langsung ngeklik aja dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang informatif setimpal aksi pemakai sebaliknya atau umpan balik dari sistem dan umpan balik respon atau message di layar. Nah, ini harus dibuat sederhana agar mudah dimengerti untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, beberapa aksi mungkin membutuhkan gitu, tapi tidak semuanya. Nah, pas misalnya kayak penggunaan perintah hapus. Nah, untuk master itu kan sangat crowded ya dan lain sebagainya. Kita tidak bisa sembarangan menghapus data master dan lain sebagainya. Maka misalnya nanti pas pada saat kita mengklik atau tombol hapus di dalam master itu terklik, nanti akan muncul message dulu misalnya seperti itu. Apakah yakin data akan dihapus kayak gitu, apakah yakin data bla 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 dihapus kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Atau misalnya gini, pas pada saat login gitu. Di situ juga perlu kita sisipkan message box ya atau message di dalam situ. Karena kenapa? Supaya nanti ketahuan. Misalnya gini, saya login tidak ada message dan tidak masuk-masuk gitu ya. Kesalahannya di mana gitu kan nggak ketahuan. Tapi kan kalau misalkan kita dikasih message, oh misalnya username dan password Anda tidak sesuai dan lain sebagainya. Oh berarti saya salah. Gitu. Atau misalkan oh user tidak ditemukan. Oh berarti username saya yang salah kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan kemudahan kepada si user dalam menggunakan si sistem tersebut. Ini harus ada feedbacknya. Atau mungkin pas pada saat menyimpan data telah tersimpan. Nah, kayak gitu juga penting gitu. Kalau misalnya nggak ada peringatan seperti itu, user nggak tahu ditambahin lagi datanya. Nah, ini juga bahaya. Lalu yang keempat adalah merancang dialog yang baik dari awal sampai dengan penutupan ya. Urutan dan aksi sebaliknya diatur dengan baik, yaitu dengan pembukaan, isi, lalu ada penutup ya. Misalnya login terlebih dahulu, masuk ke menu utamanya, lalu juga disiapkan untuk logout-nya ya. Terus memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana sebisa mungkin. Rancangan sistem dibuat agar pemakai tidak membuat kesalahan. Contohnya adalah jika suatu kolom isian tidak diperbolehkan pengisian jenis alfabet, maka jika diisi alfabet maka layar harus segera memberikan message error ya. Nah, nanti dikasih tahu tuh di situ misalkan harus diisi angka misalnya seperti itu, atau mungkin kebalikannya kayak nomor telepon itu kan nggak mungkin alfabet ya. Nah, nanti kalau misalkan diisi dengan alfabet maka nanti akan memunculkan perintah misalkan harus diisi dengan angka dan lain sebagainya. Nah, itu penting. Atau misalkan ada biasanya itu ada kolom-kolom yang biasanya itu dia harus dan wajib diisi. Nah, kalau misalkan nggak diisi dia, maka nanti tidak tersimpan. Nah, itu juga bisa dilakukan validasi. Ya, data apa harus diisi dan lain sebagainya, atau masih kosong dan lain sebagainya. Itu bagian dari pencegahan. Yang keenam adalah memungkinkan pembalikan aksi yang mudah. Dalam merancang sistem sebaiknya aksi dapat dikembalikan. Nah, pengembalian aksi dapat berupa aksi tunggal atau tugas entry atau kelompok yang lengkap ya. Kalau misalnya kembalikan aksi itu misalkan contohnya adalah kita misalnya simpan
Ya, misalnya pas pada saat ya, terus nanti dikonfirmasi lagi apakah yakin untuk menyimpan atau menghapus data dan lain sebagainya. Oh, kalau misalkan tidak, maka nanti datanya masih tetap ada di situ dan lain sebagainya. Ini juga penting. Ya, terus yang ketujuh adalah mendukung pusat kendali internal. Nah, pemakai dapat menguasai sistem dan sistem merespon instruksi-instruksi dari mereka. Ini ya. Terus yang terakhir adalah mengurangi beban ingatan dari jangka pendek. Manusia memiliki keterbatasan katanya dalam mengingat memori singkat. Nah, tampilan halaman yang banyak menggabungkan frekuensi gerakan Windows sebaiknya dikurangi. Buatlah tampilan sederhana. Nah, ini ya, dengan menyediakan atau penyingkatan kode dan informasi lainnya. Nah, ini juga penting untuk dilakukan dan lain sebagainya ya, kayak pemilihan kode dan lain sebagainya atau menentukan kode, susunan kode dan lain sebagainya ini juga harus dipikirkan. Sistem Development Life Cycle Approach ya. Nah, ini adalah metode pengembangan sistem aplikasi yang terdiri dari beberapa tahap. Setiap tahap mempunyai jenis kegiatan tertentu. Yang pertama adalah feasibility study ya. Di sini katanya kriteria cost benefit untuk mengusulkan aplikasi. Iya, ya. Jadi dilihat cost-nya berapa banyak yang akan keluar, nanti benefit yang income ke kita lagi baliknya berapa. Karena nanti ROI-nya itu harus lebih tinggi atau return of investment kayak gitunya. Nilai kembalinya itu harus lebih tinggi. Jangan sampai istilahnya biaya pengadaannya itu mahal tetapi feedback baliknya atau benefit yang kita lakukan itu malah minus kayak gitu. Nah, ini juga tidak benar kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah information analysis, yaitu menentukan keperluan user. Nah, ini juga kita harus tahu ya kebutuhan user itu apa saja sih dan lain sebagainya. Nah, mulai dari step pertama, step kedua sampai dengan hasil informasi luar yang terakhirnya itu sebenarnya seperti apa. Ini kita harus tahu informasinya. Lalu yang ketiga adalah sistem desain. Nah, ini mendesain user interface, ya file yang digunakan, apa-apa saja atributnya. Terus lalu fungsi proses informasi yang dilakukan oleh sistem, ya apa proses-prosesnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Ini kita harus tahu. Nah, untuk pendekatan secara sistem development life cycle itu yang pertama adalah program develop ya yang meliputi desainnya, kita desain terlebih dahulu, kita coding, lalu lakukan compiling ya. Lalu kita lakukan testing juga terhadap program tersebut. Yang terakhir adalah kalau sudah oke semua, kita lakukan dokumentasi program. Nah, yang kedua ada prosedur and form development. Nah, ini desain dan dokumentasi prosedur sistem dan formulir yang digunakan user dalam atau pada sistem tersebut apa-apa saja. Yang ketiga ada accepted test. Nah, ini tes terakhir terhadap sistem dan persetujuan formal secara penerimaan oleh manajemen dan juga user. Ya, berbeda dengan testing yang ada di program develop untuk menghindari debug dan lain sebagainya. Ya, kalau accepted test ini penentuan apakah si program tersebut nanti akan diterima oleh pihak manajemen dan lain sebagainya. Kalau misalkan ternyata istilahnya bisa jadi pas pada saat accepted test di sini walaupun program sudah lepas dari error ya, bisa jadi di sini ditolak kayak gitu. Karena kenapa? Mungkin ada fungsi yang kurang. Mungkin user masih merasa kesulitan dalam menggunakan dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Terus lalu yang keempat adalah conversion. Nah, konversi atau perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Mulai kita terapkan atau kita pindahkan. Kalau udah lulus accepted test, si manajemen udah oke, si user juga udah merasa oke untuk melakukan penggunaannya. Baru itu kita pasang di istilahnya user-user yang memang membutuhkan ya. Terus yang terakhir adalah operation and maintenance. Ini penambahan sistem selama implementasi dan modifikasi serta maintenance bila diketahui ada masalah. Ya, jadi kalau misalkan pas pada saat dijalankan istilahnya masih bisa dikembangkan lagi dan lain sebagainya, ya mungkin penambahan fungsi baru dan lain sebagainya, ini masuk ke dalam kategori operation and maintenance. Sudah. Ya, jadi ini adalah pembahasan mengenai pengendalian sistem komputerisasi. Jadi dalam melakukan pengendalian sistem, banyak hal-hal yang harus kita nilai dan banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita perhatikan. Itu seperti itu. Ya, begitupun pas pada saat kita melakukan pembuatan sistem, ya kita harus tahu dulu lingkup hidupnya itu si sistem itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi nggak bisa asal loncat-loncat aja kayak gitu ya. Nah,
Sampai di sini pembahasannya. Saya harap pembahasan dari saya dapat dimengerti ya. Apabila ada materi yang kurang dimengerti dan lain sebagainya, bisa nanti kita sharing di grup WhatsApp. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.